Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutuhu air wudu'i ka syurutil ghusli khamsatun. Dan bermula segala syarat-syaratnya, artinya wudu sama seperti segala syarat-syarat mandi itu 5. Syarat untuk sahnya wudu ada 5 macam. Sama seperti syarat-syarat untuk sahnya mandi janabah. Syarat yang diperlukan pada wudu juga diperlukan pada mandi. Syarat yang diperlukan pada mandi juga diperlukan pada wudu. Maka syarat-syarat wudu dan syarat-syarat mandi jumlahnya sama, poin-poinnya juga sama. Ahaduha ma'un mutlaqun fala yarfa'ul hadasa wala yusilun najasa wala yuhassilu ghairu wala yuhassilu sa'irat taharati walau masnunatan illal ma'ul mutlaqu. Bermula salah satunya 5 itu air yang mutlak. Maka tidak bisa menghilangkan akan hadas dan tidak bisa menghilangkan akan najis dan tidak bisa menghasilkan akan semua bersuci. Walaupun ada ia bersuci itu sunat kecuali oleh air yang mutlak. Syarat yang pertama agar wudu sah adalah menggunakan air yang mutlak. Air yang murni seperti asal kejadiannya tanpa harus dikaitkan dengan kait yang lain. Ini yang dimaksud dengan ma'un mutlakun. Air yang murni, yang masih asli seperti asal kejadiannya. Karena syarat yang diperlukan pada wudu adalah air yang mutlak, maka hadas kecil maksudnya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menggunakan air yang mutlak. Hadas yang besar maksudnya junub, berhaid, nifas, wiladah juga tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air yang mutlak. Wala yuhassilu sa'irat taharati walau masnunatan, juga semua bagian-bagian, semua bentuk-bentuk daripada bersuci tidak bisa hasil, tidak bisa tercapai walaupun bersuci itu hukumnya sunat kecuali dengan air mutlak. Hanya air mutlak yang bisa menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hanya air mutlak yang bisa menghilangkan najis, baik itu najis berat, najis pertengahan ataupun najis ringan. Pun cara membasuhnya, cara menyucikan nanti berbeda-beda. Dan hanya air mutlak yang bisa menghasilkan semua taharah. Semua model bersuci hanya bisa dihasilkan dengan air mutlak. Bahkan bersuci yang sifatnya sunat sekalipun tidak bisa dihasilkan kecuali dengan air yang mutlak. Mandi hari raya hukumnya sunat. Mandi hari raya tidak bisa tercapai bila tidak menggunakan air yang mutlak. Mandi hari Jumat untuk pergi
ke masjid, hukumnya sunat. Tidak akan bisa didapatkan pahala mandi untuk menghadiri Jumat kecuali dengan menggunakan air yang mutlak. Wudu tajdid, wudu lil ihtiyat. Ini hukumnya sunat, hanya bisa dicapai pahala sunatnya dengan mengerjakan wudu tajdid dan wudu lil ihtiyat dengan menggunakan air yang mutlak. Wa huwa ma yakau alaihi ismul ma'i bila qaidin. Dan bermula dianya air mutlak itu barang, maksudnya air yang jatuh atasnya barang oleh nama air bila qaidin dengan tidak ada kait apapun. Mutlakun itu maknanya ma la yuqayyadu bi qaidin min quyudiha. Sesuatu yang tidak dikaitkan dengan satu kait pun daripada sekian banyak kait yang ada. Maka yang maksud dengan air mutlak adalah air yang masih asli seperti asal kejadiannya. Mayaku alaihi ismul ma. Air yang asli, air yang murni. Tidak ada tambahan embel-embel apapun di belakangnya. Bila kaidin dengan tidak ada kait apapun. Maksudnya air tanpa mesti dikaitkan dengan kopi sehingga harus disebut air kopi. Tidak mesti dikaitkan dengan air bunga sehingga harus disebut air bunga. Baru bisa terbenar untuk air tersebut. Jadi air mutlak itu adalah ma yaqau alaihi ismul ma'i bila kaidin. Air yang murni seperti kejadiannya sehingga tanpa perlu tambahan apapun di belakangnya kita bisa memahami maksud daripada ayat tersebut. Wa in rasyaha min bukharil ma'id tuhuril mughliyi. Sekalipun terpercik ianya air daripada asap air yang suci yang mughlayi yang dididihkan akan dianya air. Selama dia masih terbenar dalam madlul ma'un, dia tetap air mutlak walaupun air tersebut hasil daripada penguapan dari air suci menyucikan yang dididihkan. Dalam periuk kita memasak air, kemudian air itu mendidih, dan karena mendidih dia mengeluarkan asap, lalu asap itu menjadi uap, dan uap itu berupa air. Nah, uap yang berupa air dan merupakan hasil daripada air tuhur yang dididihkan, ini tetap masih sah digunakan untuk bersuci karena dia masih termasuk dalam air yang mutlak. Awis tahlaka fihil khalitu, ataupun telah binasa dalamnya air oleh khalit. Al-khalit adalah percampuran yang tidak bisa dipisahkan antara air dengan benda. Maka dalam istilah fikih, air yang berubah itu ada dua macam. Ada yang berubah dengan mukhallit dan ada yang berubah dengan mujawir. Berubah dengan mukhallit adalah perubahan yang disebabkan oleh percampuran benda suci, di mana percampuran itu tidak bisa dipisahkan antara air dengan benda yang masuk ke dalam air. Seperti bercampurnya kopi dengan air, bercampurnya gula dengan air, dan sebagainya. Ketika air telah
tercampur dengan kopi, air tidak bisa lagi dipisahkan dengan kopi. Ketika air telah tercampur dengan gula, kita tidak bisa membedakan yang mana air, yang mana gula. Maka percampuran semacam ini disilahkan dengan al-khalit. Satu lagi al-mujawir. Al-mujawir itu terjadi perubahan, percampuran, di mana setelah airnya bercampur dengan benda suci tersebut, masih bisa dibedakan yang mana air, yang mana benda asing. Misalnya masuk batu ke dalam air, masuk kayu ke dalam air, masuk minyak ke dalam air. Kita masih bisa membedakan yang mana air, yang mana kayu, yang mana air, yang mana batu, dan yang mana air, yang mana minyak. Maka percampuran semacam ini disebut dengan percampuran yang mujawir. Au istahlaka fihi al-khalitu, sekalipun telah hancur binasa dalamnya air oleh khalit, benda suci yang bercampur dengan air dengan percampuran yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya, walaupun dalam air yang mutlak itu sudah hancur benda sehingga bercampur dengan air dengan percampuran yang mukhalid, selama sifat air itu tidak berubah, dia tetap masih termasuk dalam air yang mutlak. Misalnya kita memasukkan beras ke dalam air, atau kita memasukkan tepung ke dalam air yang ukurannya 100 liter, kita masukkan tepung 1 sendok, atau kita masukkan gula 1 sendok, kemudian tepung itu menyatu dengan air, sehingga tidak lagi bisa kita pisahkan yang mana tepung, yang mana air. Gula itu menyatu dengan air, sehingga tidak bisa lagi kita pisahkan yang mana gula, yang mana air. Akan tetapi ketika kita merasa air tersebut, tidak terjadi perubahan rasanya. Kita melihat warna air tersebut, tidak terjadi perubahan warnanya. Maka air ini tetap masih mutlak, masih suci, menyucikan, walaupun di dalamnya telah hancur benda mukhalid. Au quyida bi muwafaqatil waqi'i, atau sekalipun dikaitkan akan dianya air dengan kait yang muwafiq. Air itu tetap sebagai air mutlak selama dia tidak perlu dikaitkan dengan kait yang mumfak. Karena kait nanti ada dua macam, ada kait lazim, ada kait mumfak. Jadi air tetap air mutlak selama dia tidak perlu dikaitkan dengan kait lazim. Selama dia tidak perlu dikaitkan dengan kait lazim. Walaupun dia sudah dikaitkan dengan kait mumfak. Ini au quyida bi muwafaqatil waqi'i. Sekalipun dikaitkan akan dia dengan muwafaqah waqi', tempatnya. Misalnya karena kebetulan dia berada di laut, kama'il bahri, dia disebut air laut. Padahal tanpa menambah al-bahri di belakangnya, tetap ma'ul bahri itu tetap bisa dipahami dari kata ma'un. Bi khilafi ma la yudraku la yuzkaru illa muqayyadan. Dengan sebalik barang yang tidak disebutkan akan dianya barang, kecuali hal keadaan itu dikaitkan. Seperti air mawar. Di air, bila dikaitkan dengan kait yang mumfak, kait yang tidak mesti, artinya tanpa ada kait, makna airnya sudah bisa dipahami, ini tidak bermasalah, atau airnya masih tetap air mutlak.
Sebaliknya, bila untuk mengetahui, untuk memahami ayat tersebut, mesti ditambah kaitnya. Kita bilang, air ini belum bisa dipahami. Harus ada tambahan di belakangnya. Misalnya, air mawar. Ma'un tidak terdengar lagi untuk air mawar. Tapi untuk air mawar itu mesti ada tambahan al-wardi di belakang ma'in. Ghairu musta'malin fi fardit taharati min raf'i hadasin asghara au akbara. Ini kait bagi ma'un mutlakun. Air yang mutlak yang tiada digunakan, tiada dipakai akan dianya air pada fardu taharah. Daripada merafa' hadas yang kecil atau yang besar, walau min tuhrin hanafiyin lam yanwi, walaupun daripada bersuci orang bermazhab Hanafi yang tidak berniat ia orang yang bermazhab Hanafi, atau walaupun au sabiyin lam yumayyiz li tawafin, atau walaupun daripada bersuci anak kecil yang belum mumayyiz ia anak kecil li tawafin untuk tawaf. Wa izalati najasin, dan tidak dipakaikan pada menghilangkan najis, walau ma'fuan anhu, walaupun ada ia najis itu dimaafkan daripadanya najis. Jadi syarat untuk sahnya wudu, air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang mutlak. Dengan catatan ghairu musta'malin fi fardit taharah. Dengan catatan yang pertama, air itu bukan bekas daripada basuhan fardu taharah. Min raf'i hadasin, baik untuk hadasin asghara, baik untuk menghilangkan hadas kecil. Air itu bukan bekas basuhan fardu wudu au akbara, atau daripada menghilangkan hadas besar. Air itu bukan bekas mandi, bukan bekas fardu mandi. Walau min tuhrin hanafiyin lam yanwi, walaupun daripada bersuci orang bermazhab Hanafi yang tidak berniat ia orang bermazhab Hanafi. Kalau air itu bekas wudu, tetap tidak sah lagi digunakan untuk berwudu, walaupun yang berwudu itu orang bermazhab Hanafi, di mana orang bermazhab Hanafi karena dalam mazhab Hanafi tidak wajib niat dalam wudu, dia tidak berniat ketika berwudu. Tetap air bekas wudu orang bermazhab Hanafi tersebut tidak boleh lagi digunakan untuk wudu. Au sabiyin lam yumayyiz li tawafin, atau air itu bekas wudu anak kecil yang belum memayyiz untuk tawaf. Ada anak kecil dibawa tawaf oleh walinya, syarat untuk sahnya tawaf anak kecil tetap mesti berwudu. Akan tetapi wudu yang dilakukan oleh anak kecil itu belum wudu yang tidak sama seperti wudu yang dilakukan oleh orang dewasa. Tetap bekas wudu anak kecil tersebut tidak sah lagi digunakan untuk wudu. Wa izalati najasin, dan bukan yang digunakan pada fardu pada menghilangkan najis. Catatan yang kedua, air itu bukan bekas membersihkan najis. Walau ma'fuwanan anhu, kalau air itu bekas basuhan najis, walaupun najisnya najis yang dimaafkan, tetap tidak boleh lagi, tidak sah lagi digunakan untuk berwudu. Misalnya darah yang sedikit dimaafkan untuk terbawa dalam sholat. Lalu
kita basuh air tersebut dengan air, dan air bekas basuhan najis itu kita tampung. Tidak ada perubahan pada airnya. Tetap air ini walaupun dia suci, tapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Tidak sah digunakan untuk berwudu. Karena dia merupakan hasil dari bekasan menghilangkan najis. Sedangkan disyaratkan pada air mutlak itu ghairu musta'malin fi zalati najasin. Qalilan ay hala kaunil musta'mali qalilan ay duna kullataini. Hal keadaan air yang bekas bersuci daripada hadas atau bekas menghilangkan najis itu sedikit. Artinya hal keadaan musta'mal itu qalilan sedikit. Ay duna kullataini artinya ketiadaan dua kullah. Air bekas wudu, air bekas mandi, air bekas menghilangkan najis tidak sah lagi digunakan untuk berwudu apabila air bekas tersebut ukurannya tidak sampai dua kullah. Ay duna kullataini tidak sampai dua kullah. Fa in jumi'al musta'malu fa balagha kullataini fa mutahhirun. Maka jika dikumpulkan akan air yang musta'mal, baik musta'mal untuk rafa' hadas atau musta'mal untuk menghilangkan najis, fa balagha kullataini, maka sampai air akan dua kullah fa mutahhirun. Maka bermula dari air itu yang menyucikan. Air musta'mal yang tidak boleh digunakan lagi untuk berwudu, tidak boleh digunakan lagi untuk mandi, tidak boleh digunakan lagi untuk menghilangkan najis apabila air tersebut tidak sampai dua kullah. Apabila air bekasan itu sampai dua kullah, ini tetap sah digunakan untuk berwudu, sah digunakan untuk menyucikan najis. Karena air yang musta'mal apabila dia berkumpul sehingga ukurannya sampai dua kullah, maka status air itu berubah dari tidak bisa menyucikan menjadi menyucikan kembali. Artinya kekuatan air itu menjadi kuat kembali ketika mereka berkumpul dengan jumlah yang ukurannya sampai 216 liter atau dua kullah. Kama lau jumi'al mutanajjisu fabalagha kullataini falam yatakhayyar wa in qalla ba'du bi tafriqihi. Sebagaimana jikalau dikumpulkan akan air yang bernajis, maka sampai ianya air yang bernajis akan dua kullah, walam yatakhayyar, dan tidak berubah ia. Jadi air bekas basuhan fardu wudu, air bekas fardu mandi, bila dikumpulkan sampai dua kullah, dia menjadi suci menyucikan kembali. Demikian pula air bekas basuhan najis dikumpulkan menjadi dua kullah. Setelah dia terkumpul menjadi dua kullah, sifat-sifat air masih utuh, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka air ini tetap kembali menjadi air yang suci menyucikan. Wa in qalla ba'du bi tafriqihi, walaupun menjadi sedikit ianya air sesudah itu dengan sebab memisahkannya air. Walaupun setelah air itu terkumpul menjadi dua kullah, lalu kita ambil sebagiannya, ketika kita ambil sebagiannya menjadi air yang sedikit, tetap air tersebut, air yang sedikit tersebut suci menyucikan karena kekuatannya telah pulih ketika dia berkumpul menjadi 216 liter atau dua kullah. Ada air bekasan menyucikan najis 220 liter. Kita lihat warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah,
baunya tidak berubah, maka air 220 liter bekas membasuh najis tersebut suci menyucikan. Lalu kita ambil satu ember, kita ambil 2 liter. Dan kita pisahkan dari air yang 218 liter. Air yang 218 liter masih tetap suci menyucikan. Air yang kita ambil 2 liter, ini tetap suci menyucikan. Setelah dipisahkan dengan air yang banyak. Karena ketika tadi dia berkumpul dengan air yang lain, statusnya telah berubah menjadi air yang suci menyucikan. Dan status itu tidak berubah lagi ketika dia kita pisahkan. Ini wa in qalla ba'du bitafriqihi. Setelah air itu terkumpul menjadi 2 kulah, kemudian kita ambil sebahagiannya, lalu kita pisahkan. Sebahagian ini menjadi air yang sedikit, dia tetap suci menyucikan. Wa ulima annal isti'amala la yasbutu illa ma'a qillatil ma'i, ay wa ba'da infisalihi anil mahallil musta'amali walau hukman. Maka dapat dimaklumi dari penjelasan di atas, air musta'mal itu hala kaunihi qalila, air musta'mal itu hanya ada pada air yang sedikit, maka dapat dimaklumi annal isti'amala la yasbutu illa ma'a qillatil ma'. Bersungguh air musta'mal itu tidak bisa sebut ia, tidak bisa berada ia, kecuali beserta sedikit air. Istilah musta'mal itu hanya ada pada air yang ukurannya tidak sampai 2 kulah. Apabila air telah sampai 2 kulah, tidak ada istilah musta'mal. Makanya kita wudhu dalam air yang ukurannya sampai 2 kulah, bekas wudhu itu tetap tidak musta'mal karena dia bukan air yang sedikit. Air yang bekas, air yang musta'mal jumlahnya sedikit, lalu kita kumpulkan menjadi 2 kulah. Ketika dia telah sampai 2 kulah, dia tidak lagi menjadi air musta'mal. Karena istilah air musta'mal itu hanya ada pada air yang sedikit. Artinya ditambah lagi wa ba'da infisalihi min mahalil musta'mali. Istilah air musta'mal itu hanya ada pada air yang sedikit ketika air itu telah terpisah daripada tempat isti'amal. Misalnya ketika air kita gunakan untuk fardu wudu membasuh muka, air yang sedikit yang berada pada muka kita itu belum menjadi musta'mal sebelum dia terpisah dari muka kita sebagai fardu wudu. Ketika ia telah terpisah dari muka kita, baru dia menjadi air musta'mal. Makanya air bekas basuhan di dahi itu masih bisa dibawa ke pipi, masih bisa dibawa ke dagu, dan seterusnya dan seterusnya. Karena sebelum dia terpisah dari anggota yang dipakai, air itu belum musta'mal. Walau hukman, walaupun ada ianya impisal, itu secara hukmi. Impisalnya air daripada mahallil isti'amal ini ada 2 macam. Ada yang infisal bil hukmi secara hukum, ada yang infisal bil hakiki, berimpisal secara hakikat, benar-benar infisal. Misalnya air dari muka sudah jatuh ke tanah, ini sudah infisal bil hakikah. Bisa juga impisalnya bil hukmi. Kita lihat airnya tidak terjadi infisal, dia hanya mengalir ke tempat lain, tapi dia telah tidak berada lagi pada mahal isti'amal. Contohnya, ka'an jawaza mangqibal mutawaddi'i. Seperti bahwa melewati ianya air akan bahu orang yang berwudu, atau rukbatahu akan lututnya orang yang berwudu. Wa inada alimahlihi. Sekalipun kembali ianya air bagi tempatnya air. Awin taqala, atau berpindahnya air min yadin ili ukhra, daripada satu tangan ke tangan yang lain. Jadi contoh air yang
infisal daripada mahal isti'amalnya secara hukum, bukan secara hisi, bukan secara hakiki. Misalnya orang yang berwudu itu, air ketika dia membasuh tangannya telah melewati bahunya. Anggota wudu pada tangan kalau untuk batas wajibnya adalah siku. Sedangkan untuk batas sunatnya adalah lengan. Maka ketika air itu melewati siku, belum sampai ke bahu, air itu belum disebut infisal secara hukmi. Kalaupun tidak lagi berada pada mahal fardu, dia masih berada pada mahal sunnah. Maka ketika air itu telah melewati bahu, ini dia sudah infisal, walaupun airnya tidak jatuh. Ini yang dimaksud dengan infisal secara hukum. Secara hisi, secara nyata dia tidak infisal dengan anggota, tapi secara hukum dia telah infisal. Atau melampaui lututnya orang yang berwudu. Air ketika orang berwudu membasuh kaki sudah sampai ke lutut. Maka air yang sudah sampai ke lutut walaupun secara hisi belum infisal, tapi secara hukum telah infisal. Karena dia telah tidak lagi berada pada mahal isti'amal pada basuhan kaki. Wa inna ada limahallihi, sekalipun kembali ianya air bagi mahalnya air, walaupun setelah dia sampai ke bawah turun lagi ke tangan, setelah sampai ke lutut turun lagi ke kaki, ini tetap dia sudah mustakmal karena sudah infisal secara hukum. Au intaqala min yadin ilal ukhra, atau sekalipun berpindah ia daripada satu tangan ke tangan yang lain, maka air yang bekas basuhan tangan kanan ini tidak sah lagi digunakan untuk membasuh tangan kiri. Juga sebaliknya, air bekas basuhan tangan kiri tidak bisa lagi digunakan untuk membasuh tangan kanan. Karena tangan kanan dan tangan kiri, kalaupun kedua-duanya tangan, tetap kedua-duanya adalah anggota yang berbeda. Nah, maka hukumnya bila telah berpindah adalah hukum infisal. Naam la yadurru fil muhdisi infisalul ma'i minal kafi ila sya'idi wala fil junubi infisaluhu minar ra'si ilan nahwi sadri mimma yaghlubu fihi takazufu. Iya, begitu, benar demikian. Akan tetapi ini surah pengecualiannya, apabila air telah infisal, dia berpisah dari tempatnya, walaupun dia nanti kembali lagi ke tempat semula, tetap dia tidak sah lagi untuk bersuci, untuk menyucikan tempat yang baru. Akan tetapi la yadurru fil muhdis, orang ketika berwudu. Muhdis ini orang berhadas kecil. Ketika orang berwudu, infisal dah air daripada kaf, daripada tangannya, daripada tapak tangannya ila sain, kepada di bawah siku, pada tangannya, berpindah daripada kaf ke tangan. Ini tidak bermasalah. Kalaupun memang terjadi infisal, ini air ini terbang dari sini jatuh ke sini, terbang dari kaf ke sain, ini tidak apa-apa, artinya dimaafkan. Wala fil junubi infisaluhu minar ra'si ila nahwi sadri, dan tidak mudarat pada orang yang mandi junub oleh infisalnya air daripada kepala kepada seumpama dada. Jatuh air dari rambut, lalu dia menetes ke dada, menetes ke punggung, menetes ke perut, menetes ke paha. Ini enggak apa-apa, dimaafkan. Mimma yaghlubu fihi taqadufu, daripada barang yang biasa padanya barang oleh
tertetes. Jadi biasanya air memang tertetes dari kepala ke dada, dari kepala ke mulut, ke perut, ke punggung, ke kaki, dan lain sebagainya. Ini tidak menjadi musamal dengan impisal, karena ini hal yang sulit untuk dihindari.